Uang Rp1.000 kertas memang kurang menarik dibandingkan dengan nominal lainnya yang lebih besar. Namun, 1 miliar tidak akan genap jumlahnya jika kurang dari Rp1.000. Di balik uang kertas Rp1.000 yang kita gunakan dalam setiap transaksi sehari-hari, ternyata menyimpan sejarah panjang yang menyertai perjalanannya. Sebelum kita menggunakan uang kertas pecahan Rp1.000 zaman sekarang, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa uang pecahan Rp1.000. Nah, salah satunya adalah uang kertas pecahan Rp1.000 tahun emisi 1992. Uang ini bernuansa khas daerah Sumatera Utara. Jika kita perhatikan, pada bagian depan uang menampilkan keindahan landscape Danau Toba. Sementara itu, pada bagian belakang menampilkan atraksi tradisional lompat batu, yang merupakan olahraga tradisi penduduk Pulau Nias. Hayo, siapa yang masih ingat gambar atraksi lompat batu pada uang pecahan Rp1.000 tahun emisi 1992 ini? Tradisi lompat batu ini muncul karena pada zaman dahulu terjadi perang antar desa dan antar suku yang saling memperebutkan kekuasaan. Pada saat itu, setiap kampung yang berperang mempunyai bentengnya masing-masing untuk menjaga wilayah mereka. Kemudian, raja mengumpulkan anak muda untuk ikut berperang. Pada waktu itu, pemuda yang boleh menjadi prajurit perang hanyalah seorang laki-laki dewasa dan mempunyai fisik yang kuat untuk melompati benteng-benteng mereka maupun benteng-benteng musuh. Kemudian mereka membuat tumpukan batu yang digunakan untuk melatih fisik mereka, terutama ketangkasan dalam melompat. Secara adat, seorang pemuda yang ditetapkan telah dewasa adalah apabila mampu melompati batu tertentu yang sudah disiapkan. Biasanya sebelum dilaksanakan upacara penetapan dewasa, seorang pemuda harus berlatih melompati batu berkali-kali. Mereka melompati batu dengan bertelanjang kaki. Struktur ketinggian batu yang akan dilompati adalah berkisar antara 1,8 hingga 2,2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi lompat batu ini akan diadakan dengan disaksikan oleh seluruh warga kampung. Para peserta yang akan mengikuti tradisi ini akan bersiap dengan menggunakan baju pejuang khas Nias sambil menunggu giliran. Saatnya sudah tiba gilirannya, peserta akan mengambil ancang-ancang, kemudian berlari sekencang-kencangnya dan menginjakkan kaki pada sebongkah batu sebagai tumpuannya. Lalu dia akan melompat ke udara dan melewati batu besar setinggi 2 meter tersebut. Saat melompat, peserta tidak boleh sampai menyentuh batu besar tersebut. Apabila menyentuh, maka itu berarti dia belum berhasil. Tradisi lompat batu merupakan simbol kedewasaan. Tradisi lompat batu inilah salah satu yang dijadikan tolak ukur dalam melihat kemampuan pemuda secara fisik. Tradisi olahraga lompat batu tersebut dalam bahasa Nias disebut dengan tradisi hombo batu atau fahombo batu. Atraksi tersebut biasanya digelar di desa Bawo Mataluwo, Kecamatan Panamaya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bawo Mataluwo dalam bahasa Nias berarti Bukit Matahari. Penampakan desa tersebut sesuai dengan nama letaknya yang berada di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut. Desa ini telah dibangun berabad-abad yang lalu. Desa ini berjarak sekitar 120 km dari kota Nias atau kurang lebih selama 3 jam perjalanan dengan jalan berliku khas Sumatera. Meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang, fahombo masih tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Nias. Tradisi lompat batu Nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda-pemuda di sana. Tradisi ini bahkan tak dilakukan oleh semua warga Nias, melainkan hanya di kampung-kampung tertentu saja. Selain ditampilkan secara adat, tradisi lompat batu saat ini juga menjadi destinasi wisata pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Namun, tahukah Sobat YouTube,
siapakah sosok pria pelompat batu yang dijadikan model pada uang pecahan Rp1.000 tahun 1992? Dilansir dari situs Antara News diketahui bahwa sosok pria pelompat batu yang fotonya digunakan pada desain belakang uang kertas pecahan Rp1.000 tahun 1992 ini adalah bernama Tafue Lenehe. Pria yang saat ini telah berusia 55 tahun, dulunya adalah seorang pelompat batu. Tafue Lenehe sendiri mengaku bangga foto dirinya dapat terpampang dalam uang pecahan Rp1.000 keluaran Bank Indonesia tahun 1992. Saya tidak tahu tiba-tiba foto saya ada di uang Rp1.000, tapi saya sangat bangga, katanya. Menjadi seorang pelompat batu menurutnya merupakan suatu tradisi turun-temurun. Tafue Lenehe mulai berlatih lompat batu sejak usia 6 tahun. Orang tua saya dulu pelompat, anak saya sekarang juga pelompat, katanya. Untuk menjadi seorang pelompat batu, Tafue Lenehe mengatakan seorang anak harus berlatih secara bertahap. Setelah seorang anak dapat melewati batu untuk pertama kalinya, kesuksesan anak tersebut harus dipestakan. Ayam putih jantan yang dimasak keseluruhan tanpa dipotong-potong menjadi syarat dalam pesta ini. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut dapat terbang melayang seperti ayam. Namun, menurut Tafue Lenehe, tidak sembarangan orang dapat menjadi pelompat batu. Perlu keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menekuni profesi ini. Tafue Lenehe yang sejak tahun 2005 memutuskan untuk berhenti melompati batu, kini menjadi pelatih lompat batu untuk melestarikan warisan budaya Nias. Pria yang sehari-harinya bertani dan berkebun ini telah berhasil mewariskan salah satu budaya Indonesia kepada anaknya sendiri yang bernama Triswan Putra Nias. Triswan yang saat ini berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta menjadi pelompat batu dalam rangkaian acara pagelaran seni budaya syukuran rakyat Indonesia di Monas beberapa waktu silam. Tidak hanya itu, Tafue Lenehe juga berhasil melatih generasi penerus lompat batu di Nias. Salah satunya adalah Imran yang muncul dalam iklan suatu merek minuman berenergi. Sobat YouTube, demikianlah kisah menarik di balik uang kertas pecahan Rp1.000 tahun 1992. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi sobat YouTube semua. Dukung terus channel Uang Kuno Official dengan cara klik subscribe, getarkan tombol loncengnya, berikan like, komentar positif, dan share sebanyak-banyaknya agar supaya banyak yang bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel Uang Kuno Official yang selalu menyuguhkan informasi-informasi menarik seputar uang kuno yang mungkin jarang dikupas oleh YouTuber uang kuno lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, sak lawase.